Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Bagus Juga Pradana. Ya, pada siang hari ini saya akan menjelaskan sebuah makalah yang berjudul Syariah, Fikih, dan Usul Fikih. Pada siang hari ini saya ditemani teman saya yang bernama Muhammad Fadli Irsyad yang akan menjelaskan poin setelah yang saya menjelaskan pada siang hari ini. Ya, saya selaku pemateri langsung saja ya, saya akan menjelaskan poin-poin dari makalah saya. Ya, pertama-tama saya akan menjelaskan poin yaitu pengertian fikih, objek kajian fikih, dan ruang lingkup fikih. Ya, langsung saja menuju yang pertama yaitu pengertian fikih. Menurut para ulama, fikih itu berasal dari kata faqiha yafqahu faqihan yang berarti mengerti atau paham. Paham di sini dimaksudkan dalam upaya memahami ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran maupun Al-Hadis. Secara terminologi Al-Quran maupun Al-Hadis, arti kata fikih ialah pengetahuan yang luas dan relevan dan tidak memiliki ikatan khusus kepada cabang ilmu yang lainnya. Akan tetapi dalam terminologi ulama, istilah fikih secara khusus diterapkan pada pemahaman yang mendalam atas hukum-hukum Islam. Berikut ini ialah istilah fikih menurut para ulama besar. Yang pertama ialah fikih menurut Abdul Hamid Hakim ialah ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum syara' yang hukum-hukum itu ditetapkan dengan cara berijtihad. Yang kedua ialah fikih menurut Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah berpendapat sebagai berikut. Fikih menurut Imam Abu Hanifah ialah ilmu yang menerangkan hak-hak dan kewajiban. Yang ketiga ialah fikih menurut ulama Syafi'iyah. Fikih menurut ulama Syafi'iyah ialah ilmu yang menerangkan segala hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan amaliyah orang mukallaf yang dinisbatkan dari dalil-dalil yang terperinci. Yang selanjutnya masih banyak ulama-ulama, jadi bisa dibaca sendiri di dalam makalah. Nanti kalau ada yang bingung bisa tanyakan seperti itu ya. Dengan berbagai definisi dari tadi, maka dapat disimpulkan bahwa istilah fikih itu ialah ilmu mengenai pemahaman tentang hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan amaliyah orang mukallaf, baik itu amaliyah jasmani maupun rohani. Hukum-hukum syara' itu didapatkan dengan cara berijtihad, dan hukum itu ditetapkan melalui dalil-dalil tertentu yaitu Al-Quran maupun Al-Hadis. Yang kedua ialah kita masuk kepada materi objek kajian ilmu fikih. Objek kajian ilmu fikih ialah segala perbuatan, perkataan, dan tindakan orang mukallaf dari segi hukum, termasuk hukum-hukum yang mensifati para mukallaf itu sendiri, seperti wajib, sunnah, makruh, mubah, sah, dan lain sebagainya. Seorang fikih membahas tentang bagaimana seseorang mukallaf melakukan ibadah seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Itu bisa dimasukkan kepada fikih ibadah mahdhah. Lalu membahas tentang hukum keluarga seperti bagaimana cara berkeluarga, bagaimana kewajiban berumah tangga, bagaimana cara mengurus anggota keluarga yang sudah meninggal, bagaimana membagi harta warisan. Itu termasuk ke dalam fikih al-ahwal asyahkiyah atau hukum tentang anggota keluarga. Selain itu, fikih juga membahas tentang bagaimana cara bermuamalah. Dalam arti sempit itu seperti jual beli, sewa menyewa, syirkah, dan lain-lain. Di dalam fikih juga membahas tentang maksiat dan sanksinya, seperti maksiat yang dilanggar itu dan sanksinya itu apa, itu sudah dijelaskan di fikih. Itu masuk ke dalam fikih
jinayah atau tindak pidana. Hal lain juga yang masuk ke dalam objek kajian ilmu fikih ialah pembahasan fikih mengenai kelembagaan. Maksudnya ialah menjadi lembaga itu ialah tempat seseorang mukallaf atau orang-orang muslim yang tempat untuk pengadilan, ya biasa dibilang itu tempat untuk mengadili sesama orang muslim. Itu disebut sebagai ahkam al-mufaroat. Ahkam al-mufaroat ini menjadi tempat seseorang mukallaf mengadukan perkaranya apabila ia merasa dirugikan dan apabila dia merasa diperlakukan tidak adil dan lain yang terkait dengan hukum. Itu disebut tadi ahkam al-mufaroat. Yang terakhir materi dari saya ialah ruang lingkup ilmu fikih. Ruang lingkup ilmu fikih itu meliputi bidang-bidang hukum syara', antara lain yang pertama ialah ruang lingkup fikih ibadah, ialah menjelaskan tentang cara-cara menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ialah ruang lingkup fikih muamalah, ialah tata tertib, hukum dan peraturan hubungan antar sesama manusia. Yang ketiga ialah ruang lingkup munakahat, ialah hukum-hukum keluarga dalam hukum-hukum nikah dan akibat-akibat hukumnya. Yang keempat ialah ruang lingkup jinayat, ialah tindak pelanggaran atau penyimpangan dari aturan hukum Islam sebagai tindak pidana kejahatan yang dapat menimbulkan bahaya bagi pribadi maupun orang lain. Ya, mungkin seperti ini saja dari saya. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Mas Irsyad. Monggo Mas Irsyad bisa dijelaskan sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Mas Bagus tadi, yaitu hubungan antara syariah, fikih, dan juga usul fikih. Sebelumnya perlu kita garis bawahi bahwasanya syariah adalah segala sesuatu atau segala ketetapan yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya guna untuk kemaslahatan hidup manusia di dunia dan juga untuk di akhirat kelak. Selanjutnya, untuk dapat mengetahui kemaslahatan atau ketentuan yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk merealisasikannya, perlu adanya pemahaman-pemahaman yang mendalam terkait dengan syariah. Hasil dari pemahaman itulah kemudian dituangkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang bersifat mengikat. Yang ketentuan-ketentuan yang bersifat mengikat tadi itu dinamakan dengan fikih. Nah, hasil dari pemahaman yang mendekati kebenaran itu dihasilkan oleh para mujtahid dan para mufaqih, yang tentunya bukan dari kalangan orang-orang biasa. Mereka atau kalangan mujtahid dan juga mufaqih tentunya mempunyai kapasitas dan kredibilitas keilmuan yang mumpuni guna untuk memperoleh hukum-hukum yang valid dan juga dapat digunakan untuk kemaslahatan hidup manusia. Adapun hasil dari penggalian hukum tersebut sebagaimana dikehendaki berupa istimbat-istimbat hukum yang membawa kemaslahatan untuk umat atau kemaslahatan untuk manusia. Tentu saja untuk menghasilkan suatu istimbat-istimbat hukum yang ujungnya untuk kemaslahatan, tentu saja harus ada metodologi atau seperangkat kaidah tertentu. Nah, di sini yang dimaksud dengan metodologi atau kaidah tertentu itu dinamakan dengan usul fikih, ilmu usul fikih. Nah, hasil dari aplikatif atau aplikasi di ilmu usul fikih tadi menghasilkan suatu bentuk hukum atau suatu ketetapan yang berupa fikih. Jadi antara syariah, usul fikih dan juga fikih itu ada suatu keterkaitan atau kesinambungan yang tidak bisa dipisahkan.
yaitu mulai dari syariah itu suatu ketetapan, nanti digali di dalam usul fikihnya, lalu mendapatkan hasil berupa ketetapan-ketetapan atau fikih yang kembali lagi digunakan untuk kemaslahatan manusia atau kemaslahatan umat. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan itu datangnya dari saya, dan juga apabila ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.